Shalom Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan menuju sukses yang Tuhan rancangkan untuk setiap kita, kita tidak boleh mengabaikan orang-orang yang perlu kita tolong di sepanjang jalan hidup kita. Namun tentunya kita juga harus hati-hati agar tidak menghabiskan energi kita sehingga malah gagal mencapai tujuan karena kita membuang waktu, membuang rencana, membuang tenaga, dan lain sebagainya. Menolong orang lain perlu dilakukan, tapi dengan bijaksana, mengingat ungkapan menggarami lautan yang menggambarkan tindakan yang sia-sia, karena itu bukan urusan kita. Saudara, ada beberapa golongan orang yang kita temui dalam proses menolong. Golongan pertama adalah mereka yang memang bisa ditolong. Dalam golongan ini terdapat beberapa tipe orang. Pertama, ada orang yang mampu berubah ketika mereka melihat dan berdiskusi dengan kita. Mereka bisa bertransformasi, tetap melakukan hal yang baik dan menghindari hal yang buruk. Kedua, ada orang yang membutuhkan pengalaman terlebih dahulu. Mereka mungkin harus mengalami situasi yang tidak menyenangkan sebelum akhirnya memahami dan belajar dari pengalaman tersebut. Golongan ini masih bisa untuk ditolong. Namun ada juga golongan kedua yang sulit untuk ditolong. Meskipun mereka telah mengalami berbagai macam pengalaman buruk dan menerima ajaran baik secara verbal maupun melalui didikan fisik dari orang tua, mereka bukannya berterima kasih, malah membenci dan berusaha menyerang, menyakiti, serta menuntut orang yang menolongnya. Nah, saudara, jenis orang seperti ini sulit untuk dibantu. Oleh karena itu, jika kita berhadapan dengan mereka, sebaiknya kita menolong sebisanya, meringankan penderitaan mereka, dan tetap berdoa agar kita tidak terjebak dalam situasi yang merugikan. Amsal 17 ayat 10 sampai dengan 12. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Nah, 100 pukulan itu tidak akan mengubah orang bebal. Malah itu bisa membuat si pemukul merasa sakit, dan si yang dipukul bisa menjadi benci dan marah. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Nah, saudara, terkadang orang yang sudah ditolong malah menyerang balik. Ini adalah contoh durhaka. Seperti anak yang setelah diberikan kasih sayang oleh orang tuanya malah membenci dan melakukan hal-hal jahat terhadap mereka. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Nah, lihat, lebih baik berhadapan dengan beruang betina yang kehilangan anak meskipun menakutkan, karena situasi itu bisa diatasi dan tidak berlangsung lama, daripada berurusan dengan orang bebal yang bisa memperpanjang masalah. Mereka bisa mencari kelemahan kita dan menghancurkan kita. Oleh karena itu, ketika menghadapi orang-orang dari golongan yang sulit ditolong, kita harus menolong sebisanya saja untuk meringankan penderitaan mereka dan tetap fokus pada tujuan yang Tuhan tetapkan untuk hidup kita. Saudara, seringkali orang yang berhati baik merasa bersalah jika tidak menolong. Tetapi menolong terus-menerus bisa menjadi tidak ada habisnya. Kita harus menolong sebisanya dan berdoa. Yang terpenting adalah niat baik kita. Namun jika orang tersebut hanya bisa berubah setelah mengalami banyak pengalaman yang tidak menyenangkan, kita harus berhati-hati agar mereka tidak membenci kita. Jangan sampai tindakan kita menjadi sia-sia seperti menggarami lautan. Kita harus baik, betul, tetapi kita tidak boleh menjadi bodoh dengan mengabaikan tujuan kita yang semula. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.